Ya, sedikit tentang Reo, termasuk logatnya biasanya saya tahu. Silakan Bang Thomas. Oleh tak keren, kami kalau sudah datang, ya betul tak oleh. Saya mau memperkenalkan dulu host kita. Putra Ngada, beliau adalah Putra Ngada, SD, SMA, SD sampai SMA di Bajawa. Sarjana Fisika dan dari UGM Yogyakarta tahun 1998. Master of Arts dari International Development Policy and Management University of Manchester, UK tahun 2005 melalui beasiswa Chevening Scholarship dari pemerintah Inggris. Saat ini beliau berkarya di Badan Pembangunan PBB UNDP, sebagai asisten representatif and team leader on democratic governance. Sudah selama 15 tahun beliau berkarir di UNDP. Tahun 2014 menjadi Franceda Foundation Fellows dalam program pertukaran pemuda Indonesia ke Belanda. Kami banggakan dan kami cintai untuk tampil ke depan Bapak Cyprianus Batosoro. Inilah dia. Nanti gantian, nanti kita jadi host, dia jadi orang hebatnya. Nah, saya serahkan mic kepada beliau karena acara resmi ini masuk di live streaming. Kita semua diharap mengikuti secara seksama. Silakan. Ya. Terima kasih Abang Polce, Ketua Panitia kita malam hari ini. Bapak Ibu, selamat malam. Kita ulangi, selamat malam. Mantap. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat datang dalam acara talk show, sharing session, tempat di mana kita berbagi tentang ziarah hidup, apa-apa yang menginspirasi kita semua sebagai orang NTT. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita yang hadir secara offline, maupun ada Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang hadir secara online melalui saluran yang sudah kita sediakan malam hari ini. Saya dengar ada kira-kira ribuan yang sudah terdaftar, subscribe untuk mengikuti acaranya. So, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya hari ini. Bapak, Ibu, malam hari ini kita punya tamu yang istimewa. Saya jelaskan mengapa istimewa. Indonesia sudah lebih dari 20 tahun di era reformasi. Banyak keputusan besar yang harus dilakukan oleh negara dan bangsa kita untuk melaju dalam satu cita-cita menjadi negara maju. Saya sebutkan 3 keputusan besar di antaranya. Yang pertama, pemerintah pusat tahu segala-galanya adalah sebuah konsep yang sudah lama dan basi. Harus ada ruang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur diri sendiri, dan sistem tata kelola itu kita namakan sebagai otonomi daerah. Nomor 1. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, konsep ekonomi negara, salah satu yang paling penting adalah apa yang kita kenal dengan nama ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Mengapa Laut Cina Selatan menjadi rebutan, padahal pulaunya mungkin sebesar kepal tangan saya? Karena apa? Karena ketika seseorang mematokkan kayu di situ, sekian kilometer ke kiri dan ke kanan adalah menjadi arena eksplorasi ekonomi. Karena itu konsep ZEE menjadi sangat penting. Karena itu konsep antara batas negara menjadi sangat penting. Minggu yang lalu, Presiden Jokowi baru kembali dari Malaysia. Selain beliau pergi mengunjungi pasar, belusukan, tapi beliau juga menandatangani fakta perjanjian antara Indonesia dan Malaysia soal perbatasan. Ya,
Jadi tata kelola batas itu juga menjadi urusan kesejahteraan bangsa. Tata kelola batas yang benar, visi besar itu bisa tercapai. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini sebuah kebijakan yang bagi kita saat ini sudah mendudukan Indonesia menjadi salah satu yang terdepan, bukan saja di Asia tapi di dunia. Dengan ambisi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta yang menurut sejumlah riset akan tenggelam ini ke sebuah tempat yang kiranya menjadi titik pusat, menjadi titik perimbangan antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Itu cerita besarnya Bapak Ibu. Tetapi membuat saya sangat bangga sebagai pribadi, apalagi sebagai orang NTT, adalah ada talenta NTT yang terlibat dalam keseluruhan keputusan besar bangsa. Talenta itu hadir bersama kita malam hari ini, dan karena itu mari kita sambut bersama-sama sahabat saya, Dr. Thomas Umbupati Tena Bolodadi MSI. Terima kasih Bung Thomas, apa kabar? Kabar baik, salam sehat buat kita semua. Tepuk tangan dulu dong. Silahkan Bung Thomas. Ya, Bapak Ibu hadir bersama kita malam hari ini, Bung Thomas, kami sahabat lama. Kira-kira di pertengahan tahun 2010-an, dalam kapasitas kami sebagai lembaga yang tadi saya sampaikan, salah satu lembaga PBB, lembaga pembangunan PBB tadi, kami sudah berinteraksi bersama Bung Thomas ini. Bapak Ibu tahu toh, kalau dua putra NTT bertemu, itu sebelum kita omong soal pekerjaan, kita tanya dulu, sudah makan atau belum? Rumah di mana? Keluarga di mana? Bapak Ibu, malam hari ini adalah saat yang berahmat. Jadi saya senang sekali ini Bung Thomas di tengah kesibukan ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, beliau saat ini itu menjadi salah satu deputi di IKN. Luar biasa memberikan waktunya buat kita. Tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, supaya diskusi kita ini berjalan baik, seperti biasa saya akan bagi menjadi kira-kira 3 bagian lah. Bagian yang pertama antara 15 sampai 20 menit, tema besarnya adalah saya ini orang NTT. Itulah yang mengikat kita semua yang hadir di sini malam hari ini. Tema yang kedua adalah orang NTT itu bisa berkontribusi. Dan tema yang ketiga itu namanya kita bersambung rasa. Nah, makanya saya mau tanya kepada Bung Thomas ini. Saya tahu Bung Thomas, kita semuanya orang NTT, tapi kayaknya Bung Thomas ada yang lebih. Sering orang, kalau dari namanya kan Umbu tuh, pasti dianggap orang Sumba. Tapi kalau dari wajah dan senyum pasti bukan hanya Sumba ini, pasti juga merupakan ada bagian lain di NTT. Karena itu Bung Thomas, jelaskan kepada kami semua dari NTT bagian mana ini Bung Thomas ini. Silakan. Baik, boleh berdiri. Boleh berdiri, bebas. Baik, selamat malam semua. Sesepuh, saya panggil sesepuh yang hadir malam hari ini cukup banyak. Tadi sudah disampaikan satu persatu. Dan terima kasih Pak Donkers sebagai Ketua FKM Flowamora. Saya mau menyampaikan bahwa FKM ini adalah solidaritas yang dilembagakan. Ketika dilembagakan ada konsekuensi yang harus kita tahu bersama, kita pikul bersama, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Donkers. Saya Thomas Umbupati, mama dari Flores Timur, bapak dari Sumba, tapi saya lahir besar di Belu. Komplit. Jadi kalau orang tanya, saya selalu bilang saya asli Flowamora. Mama Flores, bapak Sumba, lahir di Timur, istri orang Jawa. Saya lahir 28 September tahun 1973 di Atambua. Sekolah SD, SMP, SMA di
Atambua, 2 tahun di seminari dan 2 tahun di SMA Surya. Terus lulus STPDN tahun 93 sampai dengan 97. Senior saya ada di sini, yang dulu kebetulan beliau ini tali putih yang suka pukul. Tapi dosa itu sudah diampuni. Selesai STPDN Diploma 4, saya mengambil doktorandus S1 di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta, Cilandak. Setelah itu S2, S3 saya di UGM, di Gajah Mada. Kebetulan tadi Pak Sipri sudah menyampaikan terkait dengan isu kebijakan strategis batas negara. Saya S3 saya mengambil konsentrasi batas negara. Jadi kalau isu-isu batas negara hari ini, dan tadi Pak Sipri bilang yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Malaysia, disaksikan Pak Jokowi, minta maaf bukan sombong, tetapi itu konsep border crossing agreement. Agus ada, paham, itu yang 3 tahun lalu saya kerja. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi negosiasi dengan Malaysia, kebetulan saya dulu punya mimpi kuliah di HI, karena saya ingin jadi diplomat. Tetapi ketika saya jadi direktur batas negara, jadi direktur di Kemendagri namanya Waskoban. Kawasan itu ada kawasan ekonomi, kawasan industri, dan macam-macam. Ada 9 kawasan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemda. Saya direkturnya. Juga direktur perkotaan dan juga batas negara, Waskoban. Nah, batas negara tadi disampaikan oleh Pak Sipri. Waktu itu saya berpikir bahwa apakah Kemendagri bisa berdiplomasi dengan negara tetangga. Ternyata regulasi itu membuka ruang. Kami dapat namanya full power dari Menteri Luar Negeri, menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan diplomasi, negosiasi, dan saya selalu sebagai Ketua Delegasi Indonesia. Jadi hari ini kalau konsep Pak Jokowi untuk memaknai frontier atau beranda terdepan, dalam perspektif inward looking, bagaimana menata Indonesia secara ke dalam, kedaulatan, juga ada konsep outward looking, bagaimana memaknai negara tetangga, kalau studinya, filosofinya atau teorinya, bagaimana konsep interdependensi dan interpenetrasi. Negara kita menerapkan kebijakan yang mempengaruhi negara tetangga, dan negara tetangga menerapkan kebijakan yang mempengaruhi Indonesia. Contoh ekonomi, di Malaysia orang mengatakan Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Betul, betul. Saya ulangi, Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Artinya kebijakan konteks inward looking harus kita tata. Dan saya sebelum bangun PLBN, pos lintas batas negara, saya negosiasi dulu. Teman-teman Malaysia, kalau boleh, Anda membangun juga pos yang sama. Kami sebut sebagai counterpart exit entry point. Malaysia setuju, kita bangun PLBN. Jadi hari ini kalau kebijakan Pak Jokowi di mana-mana PLBN dibangun, sebelum bangun saya di depan duluan. Itulah perdebatan panjang yang kami lakukan, dan hampir 3 tahun lebih saya berhasil melakukan negosiasi dengan menyetujui 17 exit entry point Indonesia dan Malaysia. Dan kemarin ditandatangani oleh Pak Jokowi, di Menteri Dalam Negeri disaksikan oleh Pak Jokowi, dan juga waktu itu saya menyelesaikan nama OBP, Outstanding Border Problem. Di Malaysia ada 9 titik, dan ketika masa saya sebagai direktur sudah selesai 4, mau tanda tangan 2, tapi karena pandemi COVID akhirnya istirahat. Kalau tidak, target saya waktu itu 9 OBP selesai. Itu contoh-contoh juga kawasan khusus saya katakan tadi. Iya. Saya sekali lagi lahir besar di Atambua. Kalau orang bertanya lihat nama saya ini paling singkat dalam keluarga. Kakak saya namanya lebih panjang. Kakak saya yang pertama Yusak Aprianto Ngongo Bardi Bulu Umbupati Tenabulodadi. Panjang kan? Saya punya paling singkat. Yang kedua Yusak Aprianto Ngongo Bardi Bulu Umbupati Tenabulodadi. Punya saya paling singkat, Thomas Umbupati Tenabulodadi. Jadi kalau orang tanya nama siapa, Thomas Bupati. Saya kalau nama nenek dari Flores Timur namanya Marga Dias. Kalau nenek Pa di Lembata itu dipanggil Nilan, guru tope Nilan. Nenek Pa, nenek emak saya dulu itu guru zaman Belanda. Itu kalau bicara Prof. Alo Liliweri, nah betul. Bapaknya itu guru bantu dari kakek saya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah saya sekali lagi kami 6 bersaudara, saya bungsu, dan kemarin tahun 2016
Pertama kali saya pindah ke Jakarta setelah menyelesaikan pendidikan di UGM. Promotor saya Pak Mensesnek Pratikno dan pembimbing saya dulu Cornelis Lai almarhum. Mereka inilah yang meminta saya untuk tidak pulang ke NTT. Selama masa Pak Frans Liburaya, minta maaf, saya tidak flashback untuk menceritakan atau justifikasi orang buruk baik, bukan dia. Tetapi masanya Pak Frans, saya 7 kali eselon 4 di provinsi yang tidak pernah dipromosi ke eselon 3. Setiap kali pelantikan Thomas hadir sebagai kepala seksi. Makanya orang mengatakan kepala seksi, seksi sekali. 7 kali. Begitu saya pindah ke Jakarta, eselon 3 1 kali, eselon 2 1 kali, langsung ke eselon 1. Ke eselon 1 Bapak Ibu sekalian, perjuangan cukup panjang. Ujian demi ujian diberikan oleh Pak Cahyokumolo almarhum dan diberikan oleh Tito Karnavian. Bagaimana menyelesaikan isu-isu krusial? Tadi Pak Sipri sudah mengatakan kami sama-sama urus Papua. Konsep otonomi dalam konteks ini desentralisasi asimetrik. Iya. Itu di Indonesia ada Aceh, Jogja, DKI, Papua, Papua Barat. Saya waktu itu Kasubdit otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Iya. Sangat menarik dengan Pak Sipri kami membahas isu-isu krusial tentang Papua. Di sanalah saya kira ada beberapa hal, termasuk pengalaman saya di Timika dengan bupati yang sudah ditangkap, bupatinya yang agak miring, Pak LT Somaleng, itu bentrok dengan saya berulang kali, dan waktu itu tanda petik banyak konflik yang kami hadapi dan saya beberapa kali ditugasin oleh Pak Cahyokumolo waktu itu sebagai ketua tim penanganan masalah Papua, Timika, termasuk juga di Maibrat dan Pegunungan Bintang. Itu pendekatan-pendekatan yang saya lakukan dan dianggap berhasil, diberi apresiasi. Masa Pak Tito pun demikian, disuruh ujian untuk menyelesaikan batas negara selesai, kawasan-kawasan khusus juga saya ada selesaikan beberapa hal, dan terakhir ibu kota negara. Pak Presiden punya visi Sampai besar. di situ dulu mungkin Bung Oke. Thomas ya. Saya kira itu awal tentang saya, biar nanti saya ini Flopamora, sekali lagi berbahagia hari ini, bisa ketemu dengan semua, kita bisa diskusi banyak hal. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Beliau ini memang tipikalnya itu selalu memberi lebih. Ya toh? Kita bertanya beliau langsung beri lebih. Bapak Ibu, tahan rasa penasarannya. Kan tema pertama 15 menit pertama adalah saya orang NTT. Jadi Bapak Ibu, beliau sudah membuktikan ada darah Sumba, ada darah Flores Timur, terus kemudian juga kelahiran Atambua. Saya mau tes dulu nih, kalau benar-benar kelahiran Atambua sampai Bung Thomas dia kalah ya? Maromak ami mati muris makneonan. Wah, itu pas bendahara umum langsung senang sekali tuh. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, sebenarnya ada satu lagi berkaitan dengan saya orang NTT. Beliau ini memang terberkati dalam keseluruhan perjalanannya, dan salah satu keberkahan itu adalah beliau memulai karir yang panjang dan fantastik itu justru dari salah satu wilayah di NTT. Wilayahnya itu pasti Bapak Ibu antara tahu dan tidak tahu, tapi dugaan saya kakak adik dari Manggarai pasti tahu. Beliau memulai karirnya di sebuah kota pelabuhan kecil sekali, terkenal sejak zaman pra-kemerdekaan, sejak zaman Belanda, namanya Reok. Reok di Ruteng bagian utara. Saya mau bawa dulu Bung Thomas ini kembali, ya tuh bernostalgia sedikit tentang Reok, termasuk logatnya biasanya saya tahu. Silakan Bung Thomas. Oleh tak keren, kami kalau sudah datang, betul tak oleh. Kami kalau di Manggarai suruh mengajar murid, BUBU, DID, baca Budi.